ketaatan. Ya, agar dengan demikian kita juga bisa dievaluasi oleh Roh Kudus yang kedatangannya ke dunia ini pada hari raya Pentakosta kita rayakan sampai 2 kali, 2 hari ya. Hari Minggu dan hari Senin di dalam berbagai-bagai gereja juga. Dan itu membuat kita semakin menikmati akan apa artinya hidup taat kepada pimpinan Tuhan. Mari kita membuka firman-Nya yang telah ditentukan oleh pengurus kita dari Daniel. Daniel bab yang ketiga, kita membaca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. 3 ayat saja. Oke. Daniel 3 ayat 16 sampai dengan 18. Kita baca bersama-sama dengan suara yang mantap ya. Godat? Go? Lengah? Belum? Oke. Ada yang godat, kita baca ya. Sama-sama kita membaca kalau sudah dapat. Dari 16 mulai. Daniel bab 3 ya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks firman Tuhan ini ialah bahwa bangsa Israel sudah dibuang ke Babel. Jadi peristiwa ini terjadi di Babel, bukan di Israel lagi ya. Bukan di tanah leluhur mereka, tetapi di tanah pembuangan di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Raja yang sangat besar dan sangat ditakuti oleh berbagai-bagai kerajaan di sekitar daerah itu. Ya. Dan kita lihat bahwa dari mereka yang dibuang itu ada anak-anak muda. Ada anak-anak muda, ya. Anak-anak muda yang sangat pintar-pintar, yang sangat elok parasnya, sangat tampan bodinya, dan orang-orang yang sangat terpilih secara fisik dan secara intelektual. Dari semua, bukan hanya orang Israel yang terbuang, tetapi juga dari orang-orang Babilonia. Mereka itu termasuk itu Daniel 1, ya, Daniel. Kemudian ketiga orang ini yang namanya sudah ditukar, yang kita baca tadi, itu bukan nama aslinya lagi. Sudah nama yang diberikan oleh Raja Babel kepada mereka. Jadi mereka ini
adalah orang-orang yang lulus seleksi. Kita bayangkanlah itu. Kalau kita orang tua mereka, kita bayangkanlah anakku ini lulus seleksi kepintarannya, tidak ada tandingannya. Anakku ini tampan, tidak ada cacat sedikit pun pada tubuhnya, ya, rupawan dan bodinya, wah. Jadi karena mereka itu diharapkan akan bekerja bagi raja. Jadi demikian raja ini besarnya, maka semua pegawai apalagi yang dekat kepada dia harus orang-orang yang hebat. Begitu luas daerah kerajaan Babilonia dan jajahannya itu, daerah ini harus diperintah oleh orang-orang yang pintar, yang tunduk kepada raja, dan yang rupawan, yang dikagumi. Sehingga tidak akan ada alasan orang untuk tidak menaati mereka. Kita bayangkanlah itu. Ya, biasanya para bapak yang paling sulit, ya kan? Laki-laki yang paling sulit, apalagi kalau mereka sudah diberikan kedudukan yang tinggi-tinggi untuk kemudian tunduk dan taat kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ketaatan. 2 minggu yang lalu saya berbicara kepada ibu-ibu mengenai soal ditegur dan menegur. Itu juga berbicara mengenai soal ketaatan. Karena kalau ada yang kurang taat ditegur, dan yang menegur itu diharapkan adalah orang yang memang dapat menolong orang itu di dalam kekurang taatannya, di dalam kekurangan-kekurangan yang lain. Minggu yang lalu berbicara mengenai soal apa? Lanjutan daripada tegur dan menegur, mengampuni. Iya, mengampuni. Karena kadangkala kita bersedia ditegur tetapi kurang kita mengampuni orang yang menegur kita. Kita kalau sakit hati, ya, dan itu gambaran ketidaktaatan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ketaatan? Topik kita ini, tema kita. Ketaatan ialah kualitas kehidupan rohani. Kualitas, mutu kehidupan rohani. Di dalam melakukan sesuatu, ya, di dalam melakukan sesuatu tanpa ada harapan untuk keuntungan pribadi. Ya, jadi kualitas rohani dari seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa mengharapkan keuntungan pribadi dari orang yang melakukan itu. Ya. Jadi ada ketaatan seseorang 10%. Kalau 10% ketaatannya, ya sedikit saja yang dia mau lakukan. Atau dia bisa melakukan semuanya tetapi bersungut-sungut, menggerutu dengan terpaksa. Ya. Jadi belum tentu orang yang melakukan sesuatu adalah orang yang taat. Kita lihat kualitas rohaninya. Apakah dia melakukan itu bersungut-sungut? Apakah dia melakukan itu menggerutu? Apakah dia melakukan itu karena terpaksa? Terpaksa? Bisa saja kita menyembunyikan itu. Tidak bersungut-sungut kita di depan orang. Tapi hati kita menggerutu dan terpaksa. Ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang, ya bisa saja kita menyembunyikan hal itu. Orang itu bisa mengatakan kita ini sangat taat. Wah, sangat taat ibu ini datang ke persekutuan Ibu Maria, ya. Oh, sangat taat ibu ini datang. Padahal kalau kita lihat sebenarnya hatinya, syukur kita ini tidak diberikan Tuhan pengenalan hati. Sehingga kita tidak menjudge setiap orang
Tidak mengadili setiap orang. Datang dia karena takut sama Pak Tobing. Datang dia karena takut karena dijadwalkan dia menjadi pengurus melakukan ini. Lalu datanglah dia. Kalau nggak dijadwalkan dia tidak akan datang. Ya. Ya, jadi bisa saja ada alasan-alasan di dalam diri seseorang untuk kemudian tidak melakukan, ya. Tapi yang melakukan pun belum tentu adalah orang yang taat, karena ketaatan itu berbicara mengenai soal kualitas rohani. Jadi kualitas iman kalau berbicara mengenai kualitas rohani. Ya. Jadi contoh yang kita lihat dalam Nats yang kita baca tadi tentang Sadrak, Mesak dan Abednego, ya, mereka itu tampan-tampan seperti kita katakan tadi kan, pinter-pinter dari segi penampilan fisik, tidak ada cacat mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah lulus dari seleksi dari berjuta para pemuda yang ada di tanah di negara Babylon itu. Ya, mereka lulus 4 orang ini. Tidak tahu kita orang-orang Babylon itu berapa orang lagi yang lulus, ya kan? Tetapi yang 4 ini orang Israel yang merupakan orang buangan, yang dicibir, yang dianggap remeh, yang direndahkan, orang jajahan, tapi terpilih. Kita bayangkan itu. Terpilih mereka. Tapi mengapa dalam Nats yang kita baca tadi itu pada ayat 18, ketiga orang ini Sadrak, Mesak dan Abednego bersama-sama mengatakan kepada Raja Nebukadnezar, tetapi seandainya tidak. Artinya seandainya Allah kami itu tidak melepaskan kami. Jadi tidak, ini bukan berarti seandainya Allah kami itu tidak mampu melepaskan kami. Karena mereka mengenal Allah mereka itu maha mampu. Tapi apakah rela Allah itu melepaskan mereka? Apakah baik menurut Allah itu melepaskan mereka? Tapi mereka mengatakan sebelumnya, Allah kami itu dapat melepaskan kami dari tangan raja. Tapi seandainya Allah itu tidak rela, kami pun bersedia sampai mati. Tapi kami tidak akan menyembah patung. Kami tidak akan menyembah dewa raja itu. Itu mereka katakan dengan sopan, dengan baik, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi di sini kita lihat bahwa ketaatan mereka itu sampai kepada rela mengorbankan nyawa mereka demi menunjukkan ketaatan itu. Mengapa mereka sampai memiliki kualitas ketaatan yang seperti itu? Ya, yang pertama, karena mereka mengenal dan mencintai Allahnya itu. Karena mereka mengenal dan mencintai Allahnya itu, ya. Kalau kita baca sebelumnya pada bab 2 ayat 20 sampai 23, ya. Kita melihat itu bagaimana mereka, ya. Pada bab pertama kita melihat itu bagaimana mereka tidak mau memakan dan meminum makanan dan minuman yang diperuntukkan untuk raja, karena itu sudah lebih dulu dipersembahkan kepada dewa, agar kekuatan dewa, kekuatan roh-roh gelap itu memberkati makanan itu, sehingga yang memakan itu akan memiliki kekuatan roh-roh itu. Nah, mereka tidak mau melakukan itu. Karena apa? Karena mereka mengenal dan mencintai. Ada orang mengenal tetapi tidak mencintai, ya. Tingkatan ini kita lihat dulu. Ada orang mengetahui siapa dia. Kita mengetahui siapa Presiden Republik Indonesia. Mengetahui.
Tapi kalau mengetahui itu baru perkara-perkara yang umum yang kita tahu. Tapi kalau mengenal itu sudah sampai kepada hal-hal yang detail, termasuk kepribadian dari orang itu, kemauan orang itu, rencana orang itu, dan kerinduan hati orang itu, visi daripada orang itu. Itu mengenal. Ya. Dan itu yang dipakai oleh Maria menjawab malaikat yang mengatakan kepada dia bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagaimana itu mungkin, kata Maria? Karena aku belum pernah mengenal seorang laki-laki. Sudah bertunangan? Sudah. Tapi dikatakan belum mengenal karena belum sampai kepada yang terdalam itu. Ibu-ibu sudah mengenal Bapak? Jangan ibu pikir karena ibu sudah melakukan hubungan seksual, sorry ya, dengan Bapak sudah mengenal. Tapi pribadinya sudah kenal sampai ke detailnya. Ya, ada ibu-ibu sudah lama dia menikah, kok aku belum mengenal kau ya, katanya. Sudah pada lahir anak-anak. Ya. Jadi mengenal sampai kepada detail kepribadian, pikiran, rancangan-rancangan dari orang itu. Kebiasaan orang itu, kalau kebiasaan gampang lah ya, bisa mengetahui kebiasaan. Tapi mengenal, tapi ada tingkatan berikutnya, mencintai. Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan hanya mengenal Allahnya, itu Allah yang Maha Kuasa, yang mampu melepaskan mereka dari tantangan hidup yang bagaimanapun besarnya. Mereka mengenal Allah mereka itu, tetapi juga mencintai Allah itu. Itu sebabnya ya, mencintai, rela memberikan yang terbaik yang ada padanya untuk orang yang dicintai. Ya, teladan bagi kita ialah Tuhan Yesus. Karena dia mencintai kita, dia rela meninggalkan sorga dan Bapaknya supaya kita bisa diselamatkan dari kutuk dosa itu. Mencintai, kualitas itu ada di dalam diri ketiga orang ini, rela sampai mati pun. Tapi kalau kami pun tidak akan dilepaskan oleh Allah kami itu, kami rela mati, tapi untuk menyembah patung dan dewa yang Tuanku Raja bangun itu, kami tidak mau. Kita bayangkan itu. Jadi tidak ada kecintaan mereka yang tertinggi melebihi kecintaan mereka terhadap Tuhan Allah itu. Bagaimana kita ibu-ibu? Harusnya ini ditanyakan kepada para bapak, ya kan? Kalau para bapak itu sudah mempunyai posisi yang baik dalam pemerintahan, kira-kira kalau bosnya meminta sesuatu kepada mereka, bagaimana kira-kira? Ya, jadi ketaatan itu bersangkut paut dengan pengenalan. Itu merupakan landasan yang pertama, pengenalan dan cinta kepada orang yang ditaati itu. Ya, yang kedua, mereka mengetahui apa yang mereka harus lakukan sesuai dengan kebenaran orang yang dicintai. Allah yang dicintai. Pada tahap pertama kita lihat, waktu kepada mereka disodorkan makanan dan minuman raja,
Ya pastilah itu jauh lebih enak daripada orang buangan seperti mereka. Makan apa sih mereka di rumah mereka? Tapi sekarang disodorkan kepada mereka makanan dan minuman yang paling enak-enak, yang sudah lebih dulu diseleksi oleh pejabat minuman raja atau pejabat makanan raja itu. Diseleksi dulu, jangan ada racun di sana, jangan ada yang tidak enak di sana, jangan kurang makan, jangan basi. Pokoknya yang makanan yang harus diberikan kepada raja itu yang mereka makan. Jadi makanan yang sama dengan makanan raja itu yang diberikan kepada mereka. Tapi karena mereka tahu makanan itu sudah lebih dulu dipersembahkan kepada berhala, kepada roh-roh, maka mereka menolak itu. Dan dengan baik, dengan sopan mengatakan kepada Ariok, ya pejabat minuman raja itu mengatakan, jangan berikan itu kepada kami. Lebih baiklah sayur-sayuran dan air putih aja engkau berikan kepada kami. Tapi karena pejabat minuman raja itu takut bahwa dia akan dimarahi oleh raja, kalau dilihat mereka itu lebih kurus daripada orang-orang lain, mereka bilang, coba berikan percobaan dulu 2 minggu lihat nanti bagaimana. Dan sedemikian rupa pejabat minuman raja itu merelakan mengambil makanan yang harusnya diberikan kepada mereka itu dan diberikan air dan sayur-sayuran saja. Tapi ternyata setelah 2 minggu diseleksi, tidak ada orang yang lebih pintar daripada mereka berempat. Tidak ada orang yang lebih sehat dari mereka berempat. Tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada mereka berempat. Kita bayangkan itu. Jadi berkat Tuhan kepada seseorang tidak tergantung kepada materi, kualitas materi yang dimiliki oleh seseorang. Itu penting itu. Banyak orang demi merebut seperti nyanyian kita tadi, ya kan? Hatiku hanya mau memperoleh harta sebanyak-banyaknya dari dunia ini. Itu nyanyian kita yang terakhir itu. Tapi kita putuskan dan mengatakan, hodo rajaku. Harusnya hodo Tuhanku itu yang kedua. Tadi kita nyanyikan 2 kali, hodo rajaku kan. Tadinya harusnya, hodo rajaku, hodo Tuhanku, husombaho Tuhan. Ya, harusnya begitu. Dari raja dan Tuhan. Itu pengenalan Sadrak, Mesak dan Abednego dan Daniel kepada Allah mereka itu. Ya. Dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, yaitu lebih taat kepada raja, lebih taat kepada Tuhan dan raja yang mereka percayai itu, daripada menyembah patung itu. Ya, walaupun risikonya kemungkinan sekali nyawa mereka akan hilang, tapi mereka tidak peduli karena mereka tahu sebelum peristiwa kehilangan nyawa, tahu mereka bahwa Allah itu mampu untuk melepaskan mereka. Ya. Lalu kemudian mereka juga waktu mereka sudah diangkat menjadi pejabat daripada raja, bahkan setelah Daniel kemudian meminta kepada raja supaya mereka diangkat menjadi gubernur bagi kerajaan Babilonia itu lalu Raja Nebukadnezar mengangkat mereka jadi gubernur dan mereka melakukan tugas mereka dengan tidak bercacat, bukan karena raja tapi karena Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan itu menghendaki orang percaya yang mencintai Tuhan di negeri asing pun, bergaul dengan orang-orang yang asing pun yang tidak mengenal Tuhan, harus bisa menunjukkan kualitas kehidupan anak Tuhan yang sebenarnya. Di Indonesia itu salah satu kerugian kita. Kita kan minoritasnya di sini. Di kantor hanya 2-nya kami orang Kristen, yang lainnya itu jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Coba kita bayangkan,
Mereka berempat tidak kumpul di satu tempat. Sadrak di daerah sana jadi gubernur, Mesak di sana jadi gubernur, Abednego di sana jadi gubernur. Tidak ada alat komunikasi seperti yang kita miliki sekarang, bertelepon atau bagaimana sana? Tidak ada begitu. Tapi akses mereka secara langsung kepada Tuhan itu, mereka tahu bahwa negara Babilonia itu pun adalah di bawah kekuasaan Allah yang maha besar itu. Penting itu di dalam pikiran dan benak setiap orang Kristen. Indonesia ini milik Tuhan Yesus, bukan milik siapa-siapa. Bukan milik mayoritas yang mengatakan dirinya mayoritas itu. Indonesia ini milik dari Allah kita itu. Amerika itu milik daripada Allah kita itu. Inggris sana, Rusia sana yang sedang berperang milik daripada Allah kita itu. Tadi epistel itu kan pembacaan firman itu dari Mazmur 33 tadi. Dia yang membendung, mengumpulkan air seperti dalam bendungan, dan laut seperti di dalam apa? Ya. Dia yang membentuk. Belum pernah Allah Alkitab itu timbang terima dengan siapapun pembesar dalam dunia ini. Kalaupun dunia ini mengatakan ini negara kami, oke, dari segi politis boleh itu. Tetapi tetap penguasa tertinggi ialah Allah kita itu. Dia yang menurunkan raja, dia yang mengangkat raja. Dan itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah. Karena pemerintah itu alat Tuhan. Tapi selama baik dan benar menurut firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh pemerintah, itu kita lakukan. Sama seperti mereka. Mereka diminta untuk meminum dan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Mereka tidak mau, karena mereka tahu itu bertentangan. Mereka diminta untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kalau enggak, mereka akan kehilangan nyawa. Mereka tahu bahwa itu bertentangan dengan keimanan mereka. Mereka bagaimanapun tidak mau. Tapi mereka mengatakan dengan sopan, dengan hormat itu kepada Raja. Tidak ada kelihatan di sana apa yang mereka katakan itu kesombongan dan rasa jumawa, karena mereka juga sudah pejabat. Dan di dalam pekerjaan mereka sebagai pejabat tidak ada satupun celah yang mereka lakukan yang tidak benar. Jadi baik dari segi tugas mereka secara politis di negara, baik dari segi keimanan mereka itu, mereka tidak bercacat celah. Dan itu semuanya terjadi karena mereka sangat mencintai dan tidak mau melukai hati dari Allahnya itu. Ya. Lalu yang ketiga, ibu-ibu, mereka, mengapa mereka begitu kokoh di dalam iman mereka? Karena mereka memiliki persekutuan rohani yang kokoh satu dengan yang lain. Bab 2 ayat 17 dan 18. Waktu Daniel mau menafsirkan mimpi daripada raja itu, lalu dia panggil dulu ketiga saudaranya ini. Lalu mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ibu-ibu, itu sesuatu yang sudah dilalaikan oleh persekutuan Ibu Maria. Persekutuan doa, kelompok kecil, di mana kita membahas firman Tuhan dan share pergumulan, sama seperti Daniel mengatakan, aku mau menyatakan apa yang dikatakan Tuhan kepada saya, kepada raja. Tapi tolong berdoa dulu kita. Tolong ibu-ibu. Ibu tidak pernah merasa kuat kalau berjalan sendiri. Ya, lagu bahasa Inggris itu mengatakan, for no one stands alone. Ya.
makin kita abaikan persekutuan yang akrab, kelompok kecil belajar firman Tuhan, makin kerdil iman kita. Makin kerdil iman kita, makin toleran kita dengan bujukan-bujukan yang datang dari dunia ini. Oleh karena itu, tolong pengurus supaya diaktifkan. Jangan ibu mengatakan rumahku jauh, baru rumah 500 meter aja lebih jauh dari yang lain sudah punya alasan untuk tidak kumpul. Persekutuan yang kokoh, jangan dilalaikan itu, jangan dilalaikan. Di mana kita bisa belajar firman Tuhan, berdoa bersama-sama. Itu yang selalu saya katakan juga kepada pengurus yayasan. Mengapa hari Senin itu persekutuan koordinasi, diharapkan juga pengurus dari setiap komisi pelayanan datang belajar firman Tuhan. Tapi yang datang kemarin itu, karena kita sudah menetapkan pada Senin kelima, kalau ada pada setiap bulan ada Senin kelima, kita di sana akan membuat acara pengagungan Tuhan, memuji Tuhan hanya dengan puji-pujian. Senin kemarin itu kita memuji Tuhan untuk mengevaluasi cinta kasih kita kepada Tuhan. Jadi hanya menyanyikan lagu yang berbicara sejauh mana kita mencintai Tuhan. Supaya kita dengan cinta kepada Tuhan itu bisa melakukan perkara yang lebih besar. Tapi yang datang, ya, dari Ibu Maria hanya istri saya yang datang. Penting sekali itu ibu-ibu. Kita bisa saling menghangatkan, menegur, menyapa, menolong, mendoakan kawan-kawan kita itu. Kita akan jauh lebih indah itu daripada kita. Bisanya kita berdoa di rumah sendiri, kita doakan setiap orang. Ya, tetapi akan jauh lebih indah dan lebih meyakinkan kita akan jawaban doa kalau kita bersama-sama berdoa dengan saudara-saudara kita yang satu iman. Jadi tolong para pengurus itu mengaktifkan kelompok-kelompok kecil itu, ya, belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, berdoa. Itu yang membuat mereka ini kuat. Kita bayangkanlah, Daniel panggil ketiga saudara mereka itu sejauh-jauh datang. Takutku mengapa persekutuan Ibu Maria ini makin sedikit yang datang dalam persekutuan seperti ini, padahal pemerintah kita dari Jakarta sudah mengatakan sudah bisa kok tidak pakai masker. Adakah alasan yang terlalu besar untuk membuat saudara-saudara masih tetap tinggal di rumah? Dari rumah bisa kok ikut Zoom, dari rumah bisa kok ikut YouTube. Saya tahu bahwa ada yang punya alasan yang tidak bisa ditinggalkan karena penyakit yang sudah parah atau yang lain-lain, atau ada sesuatu tertentu yang tidak bisa ditinggalkan, ya kan? Tetapi itu tidak setiap Selasa. Ada ibu-ibu ini yang sudah 2 tahun lebih tidak pernah datang kemari. Alasan bisa kok dari rumah. Benarkah sungguh-sungguh dari rumah dengan taat mengikuti persekutuan Ibu Maria? Atau sambil menggoreng kerupuk dulu, lari ke dapur, ini sana, lalu duduk sebentar, lari ke sana, berteriak, gonggong anjing sana, apa itu katanya? Tapi dengan alasan, bisa kok dari rumah. Ibu-ibu yang mengikuti YouTube ya sekarang, dengarkan ini. Sudah berapa lama Anda tidak datang? Iya. Kita tidak pernah bisa kuat sendirian. Kita sangat membutuhkan saudara kita.
Dan itu sebabnya Yesus menghendaki berdirinya gereja di bumi ini. Supaya persekutuan orang percaya itu bisa saling menguatkan. Orang percaya supaya bisa kuat di dalam menghadapi goncangan dunia ini. Lalu yang keempat yang membuat mereka kuat. Mereka mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah mereka alami dalam waktu yang lalu. Ya, mereka mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah mereka alami pada waktu yang lalu. Mereka diangkat menjadi pejabat raja, walaupun mereka tidak menuruti apa permintaan raja. Mereka kemudian dilepaskan daripada berbagai. Nanti kita lihat bagaimana mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tuhan melepaskan mereka. Mengapa mereka makin kuat? Ibu-ibu, jangan lupa kalau ada pergumulan sekarang, jangan lupa bahwa ibu akan menjadi kuat karena ibu mengingat perbuatan Tuhan yang lewat, yang telah Tuhan alami, yang telah ibu alami karena perbuatan Tuhan. Diingat, tempo hari aku begini, Tuhan menolong. Dulu aku begini, Tuhan menolong. Dulu aku begini, Tuhan menolong. Itu membuat kita kuat karena kita semakin yakin bahwa Allah kita itu memang benar-benar mencintai kita. Allah kita itu hidup dan berkuasa untuk menolong kita. Kalau Allah kami itu tidak melepaskan kami pun, kami tidak akan menyembah patung itu, karena kata mereka bertiga di sini. Karena apa? Karena mereka telah melihat bagaimana Allah menolong mereka pada waktu yang lalu itu. Dan Allah itu setia, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ya. Apakah kalau keinginan saya yang sekarang ini sudah 2 kali Tuhan saya doakan, kenapa kau belum jawab Tuhan? Mengapa begini? Tidak diingat apa yang sudah dilakukan Tuhan pada waktu yang lalu itu, yang sudah begitu banyak. Ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dilakukan Tuhan pada waktu yang lalu. Dan karena Allah kita itu tidak berubah. Allah apa yang dijanjikan oleh Tuhan, aku mempunyai rancangan-rancangan damai sejahtera. Rancangan masa depan yang penuh harapan bagi kamu, katanya. Iya. Sebenarnya saya ingin memberikan satu kesaksian mengenai hal ini. Ya, tapi tidak usahlah sekarang dulu. Ya, tentang pergumulan yang sampai sekarang belum diiyakan oleh Tuhan. Sudah bertahun kami doakan. Apakah Tuhan tidak mendengarkan? Ya. Karena bagaimana pengenalan kita akan apa yang baik untuk kita itu tidak seberapa dibandingkan dengan pengenalan dan pengetahuan Tuhan apa yang baik untuk kita. Jadi kalau kita berdua terus-menerus tanpa belajar untuk melihat pengenalan Tuhan akan kita, kita bisa memaksakan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang kurang baik untuk kita. Padahal Tuhan merencanakan rancangan masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera. Atau juga waktu Tuhan itu kita tidak tahu. Kita pikir besok Tuhan kasihlah ya, besok Tuhan ya, aku mau beli baju baru, ada pesta daripada saudara saya. Tuhan nggak ada uang saya sekarang, tolonglah. Mulai pikir-pikir, sama siapa aku pinjam ya, saudaraku ini. Jangan. Iya, jangan. Waktu Tuhan selalu jauh lebih baik dari waktu kita. Jadi mengingat
perbuatan-perbuatan Tuhan pada masa yang lalu yang telah dilakukannya kepada kita, itu akan menolong kita untuk kuat dan terus kuat. Ya. Jadi itu yang membuat kita taat, tidak mau beranjak dari kehendak Tuhan. Itu yang membuat kita untuk getol mengikut Tuhan. Itu yang membuat kita tidak gampang sakit hati terhadap orang. Itu yang membuat kita gampang mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Karena kita tahu yang paling utama itu bagi kita, yang kita ikuti bukanlah pengurus. Yang kita ikuti ialah Tuhan Yesus. Bisa juga ibu mengatakan, banyak kok di sana persekutuan, ngapain hanya ke Maria ini aja? Ya nggak datang pun saya ke Maria kan bisa juga ke sana. Memang benar. Tapi apakah ibu dikehendaki Tuhan ke sana atau kemari? Apakah ibu dikehendaki Tuhan pindah gereja dari HKBP ke Pentakosta? Sama-sama gereja kan? Karena segala sesuatu itu kita lakukan karena kita yakin karena kehendak Tuhan. Karena apa? Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Dengarkan suara Roh Kudus itu ya. Ibu-ibu, suara Roh Kudus itu menciptakan damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu, termasuk makan saja pun makan, kalau ragu kita memakan sesuatu makanan yang sudah dihidangkan di hadapan kita, jangan kita makan. Karena Tuhan sedang berbicara kepada kita, jangan makan itu. Apalagi hal-hal yang lain. Tidak ada niat di dalam hati kita sebagai anak Tuhan yang sudah lahir baru, yang Roh Kudus tidak turut campur di dalam melakukan itu. Coba ibu duduk aja nanti di hari Selasa di rumah ya, tanya, Tuhan, aku pergi enggak ya? Pergi enggak? Kok agak sakit perut saya sih ya? Enggak usah lah. Minggu depannya itu kan masih ada. Jangan engkau mendukakan Roh Kudus Allah yang diberikan Allah tinggal di dalam kamu. Iya. Jadi hari ini ibu-ibu kita belajar ketaatan. Ada pertanyaan? Lid, Penung Penandu? Gak ada pertanyaan. Ibu, hidup kita ini, nyawa kita ini dianugerahkan Tuhan, ya kan? Itu wajahmu itu anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menganugerahkan, Lai akan menikah dengan perempuan yang lain. Ya, semua yang kita miliki ini adalah anugerah Tuhan. Dan hanya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa untuk mengambil itu dari kita. Gak ada kuasa yang lain. Itu ya, penyakitmu itu tidak akan mengambil nyawamu dari badanmu kalau bukan Tuhan yang berkenan melakukan itu. Jadi jangan takut dengan penyakit itu. Yang berkuasa berdaulat atas diri kita ialah Tuhan Yesus. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, katanya pada Yohanes. Pada Matius. Ya, 28 ayat 18 itu. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan itu yang dipercayai oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja tidak akan bisa mengambil nyawa kami kalau bukan Tuhan yang berkenan. Tapi kalau Tuhan berkenan, diambil pun nyawa kami tidak menjadi masalah. Karena kalau nyawa kita ini diambil daripada kita, kemana kita pergi rupanya? Kan kepada Dia yang memberikan nyawa itu kepada kita. Jadi orang babir mati. Babir pe mate, kok mate do.
Ya kan? Takut pun mati akan mati juga. Nggak ngerti. Akan mati juga. Ya. Tapi kalau mati mau kemana? Oke. Jadi Dia yang empunya kita, yang memiliki nyawa kita, yang berdaulat atas kehidupan kita, biarlah Dia yang kita ikut. Dan lewat persekutuan kita dengan Dia, kita bisa memandang yang lain-lain ini. Cocok ini dengan kehendak Tuhan? Cocok ini atau enggak? Ya. Jadi supaya dengan demikian kita menaati apa yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Pulanglah kita dari tempat ini dengan satu tekad, ya. Satu tekad, Tuhan, aku harus semakin meningkatkan persentase ketaatan saya kepada Tuhan mulai dari sekarang. Aku nggak mau jadi orang Kristen yang morak-marit ketaatannya. Sebentar seperti menggebu-gebu, sebentar sudah ini. Ya. Kita doakan juga Ibu Purba Ranita Buru Sinulingga. Anaknya menunjukkan hasil pemeriksaan dokter Terawan itu sama dia. Mengapa begitu dia? Gak bisa lagi mengingat apa yang dikatakan sama dia. Tinggal sarafnya itu hanya sedikit darah di sarafnya ini. Bayangkan. Tanggal 18 kita doakan dia akan kepada dokter Terawan lagi. Dokter Terawan sudah bilang itu bawa aja. Jadi sudah ada konsultasi di antara mereka. Dokter Terawan bilang berkat Tuhan masih bisa kok. Jalannya pun tidak akan begini-begini lagi. Kalau ini saraf ini dan darah kepada saraf itu sudah diperbaiki, semua akan bisa kembali menjadi baik. Ya, kalau itu kehendak Tuhan. Tapi perlu persekutuan doa untuk mendoakan. Sama seperti mereka ini. Iya. Tuhan berkati ibu-ibu ya. Yang tua, nandiku ini, ya inangnya, Tuhan berkati ya. Ya. Mari kita berdoa.